bukan tentang mahkota kita, tapi bagaimana kita bisa melayani sesama. Kamu speak up for yourself, sangat sedih, sangat terenyuh ya, karena ini adalah hal yang sangat miris, Iya, yang iya. harusnya melindungi malah menjadi pelaku. Pelaku. Aku baru sadar ternyata banyak banget orang sekitar aku, bahkan terdekat aku yang ternyata menjadi korban. Audrey Vanessa, seneng banget loh Kak. Kabar baik ya. Kabar baik dong. Terima kasih, ini eksklusif spesial banget kedatangan Miss Indonesia yang cantik banget. Tapi dari tadi datang saya udah salfok nih sama yang ada di kepalanya. Aduh, Gimana nih pakai mahkota khusus dari Miss Indonesia? Gimana nih? Ya rasanya sih tentunya sangat senang ya, karena ini menurut aku adalah suatu kebanggaan sebagai Miss Indonesia bisa menggunakan crown. Tapi kalau memang sebagai Miss Indonesia, kita bukan fokus dari apa yang jadi mahkota, Iya. tapi bagaimana kita melayaninya sih, Kak. Tapi berat nggak sih? Berat. Kalau awal-awal nggak kerasa, cuma lama-lama udah mulai nyut-nyut gitu. Tapi dalam setiap event atau momen apa nih harus menggunakan crown itu? Kalau aku sih, kalau kegiatan sosial seperti itu kita nggak pakai crown. Jadi biasanya kalau pakai crown, kalau media visit seperti bersama kakak, atau kalau lagi ada tugas pemerintahan atau organisasi gitu. Yang penting itu bisa menjadi identitas dari Miss Indonesia ya gitu. Oke, sebelum kesana kemari aku mau tanya dulu nih, awalnya gimana sih Audrey bisa ikut ajang di Miss Indonesia sendiri, proses nih dari nol sampai akhirnya berhasil membawa crown itu pulang sebagai pemenang, gimana? Kalau aku sih sebenarnya dari dulu memang aktif di kegiatan-kegiatan kayak lomba-lomba duta daerah, aku juga udah ikut. Cuma waktu awal mau ikut Miss Indonesia sempat ada dilema karena waktu itu aku lagi nyelesain S2. Jadi kan aku harus pilih satu nih, selesain S2 atau cuti terus ikut Miss Indonesia. Tapi habis bergumul-gumul ada satu alasan yang akhirnya buat aku setuju atau aku pengen ikut Miss Indonesia, itu karena ada kerinduan dalam hati aku supaya aku bisa melayani atau lebih lagi berdampak bagi sesama. Akhirnya oke, aku ikut Miss Indonesia untuk hal itu. Berarti sempat cuti kuliahnya atau Cuti, aku hampir cuti 1 tahun, udah mau 1,5 tahun. 1,5 tahun cuti untuk proses Miss Indonesia sendiri? Betul, karena kalau aku setengah-setengah, nanti aku nggak bisa memberikan Ya, terbaik. jadi bercabang fokusnya kan. Nah, ketika memutuskan cuti dari kuliah dan fokus nih untuk proses Miss Indonesia, dari awalnya prosesnya sendiri, tahap-tahapnya yang paling berkesan, yang paling aduh ini paling berat nih saingannya, tahap-tahap apa aja sih? Untuk di Miss Indonesianya Iya, sendiri. Miss Indonesia. Kalau di Miss Indonesia sih it's full of surprises ya. Jadi memang setiap tantangan atau di keseharian kita emang full of challenges. Ya, Tentunya pastinya. kita juga bersama 36 wanita lainnya yang hebat ya. Jadi kita kan 37 provinsi waktu itu. Tapi sebenarnya bukan apa yang susahnya didapati, tapi bagaimana dari setiap perjalanan karantina itu ketika Miss Indonesia, aku mendapatkan sesuatu yang baru, di mana aku belajar improve myself, memperbaiki diri, sehingga akhirnya aku bisa menjadi versi diri aku yang terbaik. Jadi sebenarnya digembleng tiap kali aku karantina itu. Jadi mengenal Audrey lebih dalam dengan dirinya sendiri. Betul. Tapi memang di dunia model bukan hal baru kan tentunya, karena sudah tadi seperti dibilang ajang-ajang sebelumnya sudah pernah diikutin. Iya, tapi memang sedikit berbeda dari Miss Indonesia. Tapi ada ya duta daerah seperti saat saya dari Sulawesi Utara ya, aku udah ikut sebenarnya. Oke. Nah, waktu di sana awal seleksinya yang di pikiran Audrey apa sih sampai niat banget ikut ngantri, ikut daftar, ikut seleksi, gimana nih? Iya, sebenarnya ya itu kembali lagi di awal yang tadi aku sempat ngomong ya, sharing, ada kerinduan dalam diri aku bagaimana aku itu dalam hidup Tuhan udah begitu baik ke diri aku. Jadi gimana aku bisa berdampak lagi. Nah, ketika setelah aku pikir-pikir, aku renungkan, wah, Yayasan Miss Indonesia ini yang benar dan tepat menurut aku, karena menang atau enggak sebenarnya opportunity atau peluang itu sudah begitu besar ya untuk kita bisa berkontribusi bagi masyarakat. Dan akhirnya menang ya. Iya. Berarti ada impian Audrey yang mudah-mudahan nih bisa dilakukan setelah Audrey di ajang Miss ini sendiri gitu. Nah, ketika menang terus sudah menggelar menjadi Miss Indonesia nih, ngapain aja sih biasanya kalau Miss Indonesia? Mungkin orang taunya hanya proses pencarian kemudian menang selesai, tapi ternyata kan enggak, ada tanggung Tidak, jawab yang ya. harus Audrey jalankan. Nah, itu apa aja sih?
Kalau sebagai Miss Indonesia ya, saya kan nantinya akan ke Miss World. Jadi Iya. memang fokus di kepersiapan Miss World. Nah, Hmm. dari sini aku ikut beberapa kelas seperti kelas karakter building, kelas talent, terus ada tari tradisional, ada juga public speaking. Jadi memang dipersiapkan secara matang untuk bertanding ke Miss World-nya. Tapi di sini kami sebagai Miss Indonesia juga bukan tentang mahkota kita, tapi bagaimana kita bisa melayani sesama. Makanya sebagai Miss Indonesia saya juga aktif di kegiatan sosial, mau itu lingkungan, edukasi, ataupun isu-isu yang terjadi di Indonesia saat ini. Gitu. Nah, kalau tadi ada di talent, public speaking segala macam, yang paling menarik buat Audrey apa sih sebenarnya dari semua proses itu? Wah, semua menarik karena memang ini semua itu sesuatu yang baru dan memang passion aku ya. Tapi kalau dipilih satu mungkin tari tradisional karena aku nggak bisa nari, tapi melalui kelas ini aku jadi bisa nari tradisional. Oh, jadi tantangan ya, Tantangan, betul. tantangan gitu. Berapa lama tuh akhirnya merasa merasa yakin lah dengan tari tradisional itu? Kalau tari tradisional itu kita kan udah ada beberapa kelas ya, mungkin total udah ada 10 kelas. Jadi memang awal-awal itu lebih ke menghafal gaya. Menurut aku tantangan paling susah itu ketika aku benar-benar mendalami gayanya. Aku tahu bahwa makna dari tarian ini tuh apa. Jadi mungkin itu pertemuan kelima kali aku baru mulai bisa luas. Karena awalnya tuh aku terlalu fokus hafalin gayanya, Iya, susah iya, iya. banget tuh. Berarti kan karena dari tari tradisional itu biasanya setiap gerakan ada filosofinya, jadi nggak Makanya, sembarangan iya, kita bisa lakukan betul. itu. Nah, kemudian apa yang dipahami nih dengan setelah mengenal Audrey bisa nari, sebutlah seperti itu. Nyaman? Nyaman. Ternyata kalau kita ada willingness ya, kalau ada kemauan untuk mencoba sesuatu yang baru dan ada tekadnya, pasti kita bisa lakukan sih. Walaupun dulu aku tuh kaku banget, nggak bisa nari. Tapi dari sini pastinya jadi adalah nilai plusnya sedikit. Tapi biasanya juga yang bidang talent tuh cenderung tuh main alat musik, nyanyi. Kalau Audrey sendiri juga? Iya, ada beberapa kelas alat musik dan juga ada nyanyi juga. Jadi dikembangkan dari apa yang kita miliki. Ini jadi multi talent banget ya. Jadi menjadi Miss Indonesia kayak semua memang harus bisa, semua harus banyak pengetahuan juga tentunya ya kan gitu. Nah, Audrey kalau pengen tahu nih, kalau misalnya tadi apa ya, kayak punya peran lah untuk Indonesia secara umum gitu loh. Boleh tahu nggak, Audrey kan kalau nggak salah juga sudah jalan kunjungan dalam beberapa daerah kan, mengkampanyekan apa sih? Jadi memang selama aku menjadi Miss Indonesia, aku udah keliling beberapa kota ya. Ada di Labuan Bajo, Bali, Manado, Malang, Surabaya, Palembang. Jadi sebenarnya setiap pertemuan itu, setiap perjalanan itu adalah sesuatu yang baru, bertemu orang-orang hebat. Tapi kalau lately, akhir-akhir ini yang sedang aku perjuangkan itu adalah masalah isu kekerasan seksual terhadap anak. Jadi memang itu aku fokus mengunjungi anak-anak di sekolah maupun anak-anak di panti asuhan, atau seperti di Bali aku itu pergi ke lokasi anak buru suwun, di mana anak-anak ini mereka habis sekolah harus kerja ya tetap. Jadi mereka tuh sangat rentan akan kekerasan seksual terhadap anak. Makanya di sini aku lagi campaign bagaimana anak-anak ini mendapatkan edukasi supaya mereka tahu gitu ya, mana yang baik, mana yang pantas, mereka juga bisa melindungi diri. Tapi yang terpenting adalah bagaimana anak-anak ini berani speak up ketika mengalami kekerasan seksual. Speak up sih di sini bukan maksudnya berkoar-koar ya untuk viral, tapi bagaimana mereka mampu terbuka untuk orang yang mereka percayai, sehingga ketika mereka terbuka, nanti mereka dapat perlindungan dan bantuan yang dibutuhkan. Gitu, Kak. Tapi kecenderungannya adalah bahwa ketika anak itu menjadi korban, itu pelaku adalah orang terdekat. Betul. Itu banyak kasus memang akhirnya faktanya terungkapnya seperti itu. Nah, kalau Audrey sendiri melihat ini seperti apa ketika anak yang rentan terhadap kekerasan, baik itu secara psikis, secara seksual atau apapun, dia harusnya mendapat perlindungan dari orang yang dekat, tapi nyatanya orang dekat mungkin adalah pelaku. Betul. Audrey melihatnya gimana? Sangat sedih, sangat terenyuh ya, karena ini adalah hal yang sangat miris, yang harusnya melindungi malah menjadi pelaku. Dan memang berjalan waktu aku kan ketemu banyak korban. Memang hampir semua korban ini ya ada paman tirinya, ada orang-orang terdekat mereka. Dan ini sebenarnya harus kita hentikan ya. Jadi bagaimana kita ajak anak-anak ini supaya terbuka ke orang yang mereka percayai. Dan bagaimana kita edukasi mereka bahwa bentuk apapun pelecehan atau kekerasan mau dilakukan oleh siapapun, mereka tetap harus berani speak up ya. Karena
Kalau tidak, hal itu akan terus terulang. Mm-mm. Kalau di beberapa kasus ya kita lihat, misalnya kita nonton berita ya, oh ada 20 anak dilecehkan, ada ini diperkosa 14 anak. Nah itu tuh semua rata-rata ketika satu anak berani speak up, akhirnya Semuanya. pelaku itu diselidiki, baru ketahuan ternyata banyak korban. Tapi yang lain nggak berani bicara gitu loh Kak. Dan memulai untuk satu orang speak up ini bukan perkara mudah. Betul. Bahkan mungkin Audia Banyak ancaman. ya ancaman itu sudah pasti. Pressure. Jadi sebenarnya di sini kita mau dari campaign ini kita juga mau stop victim blaming. Bagaimana stop kita menyalahkan korban. Korban ini yang harus dilindungi, kok kalian salahkan. Nah, itu kita mau stop. Jadi bagaimana kita bisa memberikan dukungan full, dukungan support secara emosional, psikologis. Kita juga membantu mereka untuk bisa heal ya dari luka mereka gitu. Audia, sulit nggak sih ketika masuk ke tengah lingkungan Hmm. mereka, kemudian dengan latar belakang, oke lah kalau misalnya dalam satu lingkungan pasti ada 1-2 anak yang memang menjadi korban. Yes. Ketika Audi masuk ke di tengah mereka, kemudian mancing lah untuk mereka Hmm. speak up, mereka cerita entah dari anak atau dari pihak orang tuanya. Kesulitan apa yang paling Audi rasakan dalam proses itu? Oke, karena di Indonesia ini masih dianggap tabu ya hal Ya, seperti itu. pasti. Makanya itu sangat sulit untuk mereka itu mau speak up. Tapi di sini yang aku tekankan adalah ayo kamu itu speak up buat diri kamu loh. Kamu itu speak up bukan supaya kamu malu atau dilihat banyak orang, tapi lebih ke kamu speak up for yourself untuk dapat pemulihan. Karena kalau mereka tidak speak up, mereka terjebak di belenggu ya, belenggu trauma, masa lalu, sehingga mereka itu ada tendensi akan semakin parah ke depannya, bahkan bisa jadi pelaku. Kita nggak Iya. mau itu, kita maunya mereka sembuh sehingga mereka bisa move on dan menjadi generasi masa depan kita, harapan kita gitu. Tapi trauma itu kan sebenarnya tidak sepenuhnya bisa sembuh ya gitu. Butuh waktu yang sangat Sangat lama. panjang. Bahkan ketika anak itu sudah menjadi dewasa, akan ada trigger sedikit, dia akan kebuka lagi trauma-trauma itu. Nah, kalau tadi Audrey bilang bahwa anak ini harus tidak malu, harus berani speak up gitu. Tapi lingkungan sosial tidak sepenuhnya menerima bahwa anak tidak boleh malu, harus speak up. Nah, menghadapi anak ini kan akhirnya menghadapi dua nih. Iya. Ada satu dukungan, tapi ada satu sosial masyarakat yang masih menganggap itu tabu gitu. Nah, Iya. berarti kan PR-nya dua nih kita. Betul. Bukan soal memberanikan anak untuk bicara, tapi bagaimana lingkungan juga mendukungnya itu gitu loh. Menemukan momen-momen itu nggak ketika lingkungannya juga, udahlah mbak, gitu, udahlah nggak apa-apa, kita udah damai. Nah, kata damai dengan pelaku itu kadang-kadang juga sering terjadi. Gimana Iya. nih mbak? Sebenarnya makanya di sini kita perlunya menghentikan semua stigma-stigma seperti Nah, itu ya, yes. bahwa orang yang mengalami korban kekerasan seksual itu membawa dampak negatif nih ke lingkungannya, atau misalnya itu salah mereka. Nah, stigma bahwa hal ini tabu itu yang harus dihentikan. Nah, bagaimana caranya? Kita harus pahami bahwa anak-anak ya usia di bawah 18 tahun itu sangat rentan terjadinya kekerasan seksual dan bisa terjadi kepada siapapun dan dimanapun, dan pelakunya bisa siapapun, bahkan orang terdekat. Nah, ketika mereka paham bahwa anak saya, teman saya, atau saudara saya bisa jadi korban, mereka akan semakin aware. Jadi sebenarnya campaign ini juga supaya menyadarkan masyarakat, hey, bahwa masalah ini nyata loh, ini bukan hanya yang kalian lihat di TV, tapi sebenarnya itu tuh terjadi di sekitar kamu tanpa kamu sadari. Jadi sadar itu, tidak memandang usia, gender, latar belakang, pendidikan, itu bisa terjadi kepada siapapun. Bahkan di negara-negara maju masih banyak. Jadi kalau aku dulu ya, pas aku mulai mendalami kasus ini, aku baru sadar ternyata banyak banget orang sekitar aku, bahkan terdekat aku, yang ternyata menjadi korban. Jadi prosesnya itu malah ditemukan di iya. sekitar kamu sendiri. Jadi dulu mungkin hanya nonton TV kan, semakin aku concern, semakin aku mendalami, mulai orang-orang sekitar aku yang mulai speak up, dan aku kaget ternyata memang tidak jauh dari kita kasus ini dan isu ini. Kalau kemarin yang anak-anak di daerah itu kasus paling yang membuat kita miris lah gitu ketika Audi pertama kali mendengar, itu ada nggak yang paling menyentuh lah gitu? Iya. Sangat kejam sih sebenarnya, kasus seperti kasus pemerkosaan kepada anak di bawah umur 6 tahun pun ada. Itu kan sangat kejam ya. Jadi sebenarnya kalau mau dibahas banyak sekali yang lebih parah. Jadi memang ya kasus ini nyata gitu loh, dan memang kejam, bukan sekedar pelecehan seperti itu, tapi bahkan sampai tingkat kekerasan seksual, yaitu ya pemerkosaan seperti itu. Dan memang kekerasan terhadap anak
secara seksual adalah yang tertinggi dari bentuk kekerasan lain. Betul, dari Korbannya anak iya, 9.000 sekian kan di tahun betul. 2022 Tergantung gitu loh. data, betul. Oh, oke. Kalau Audrey dalam proses kemarin Hmm. mendekati anak-anak gitu loh, bagaimana anak-anak juga menerima Hmm. Audrey datang ke tengah-tengah kita untuk memberikan itu, kesan mereka yang Audrey tangkap seperti apa sih? Kalau anak-anak sih tiap kali ketemu aku sih happy ya. Aku juga happy kelihatan mereka, lihat mereka senyum. Mungkin karena mereka tahu aku pakai sewang Miss atau apa, jadi mereka kayak oh Miss Indonesia, jadi mereka lebih antusias. Tapi sebenarnya respon mereka selalu positif sih, karena mungkin mereka tuh sebenarnya kalau aku bahas tentang hal ini, mereka tuh suka malu. Jadi karena kan misalnya ini adalah I would say it's a sexual education ya. Mungkin tidak semua sekolah mengajarkan hal Iya, ini kepada iya, mereka. iya. Jadi mereka tuh masih di tahap malu-malu. Misalnya aku tanya, bagian tubuh mana yang nggak boleh dipegang? Mereka kalau jawab masih kayak Ragu-ragu, iya, mereka bahkan nggak berani jawab karena tabu gitu iya, ya. iya itu. Padahal itu kan penting. Kalau mereka tahu bagaimana cara melindungi diri mereka, ya it's gonna be a good thing gitu. Karena anak-anak juga harus tahu kan siapa yang boleh menyentuh dia, siapa yang boleh ini. Tapi memang nggak gampang ketika itu masih dianggap tabu. Nah itu kalau di lingkungan sekolah kan. Kalau masuk dalam lingkungan keluarga, pernah nggak masuk dalam satu lingkup keluarga, excited anak-anaknya seperti apa menyambut ada Audrey nih datang gitu loh. Entah apapun yang mau disampaikan ya gitu loh. Aku sih kalau yang masalah isu ini ya, campaign ini aku juga pernah ke satu desa. Nah itu seneng banget karena memang disambut satu desa. Jadi memang Itu daerah mana tuh? di daerah Banten. Oh Banten. Jadi mereka itu secara komunitas, karena sebenarnya ada salah satu anak yang menjadi korban juga, jadi seluruh desa juga ikut concern akan hal itu. Itu bagusnya sih. Jadi dimana karena satu anak, seluruh desa pun kita harus edukasi supaya tidak terjadi kepada anak-anak mereka yang lainnya. Jadi rata-rata sih, soalnya saya bukan hanya mengedukasi anak, tapi ibu-ibunya juga. Iya, orang tuanya. Jadi ya happy sih kalau lihat anak-anak, ibu-ibunya semua antusias kalau aku datang gitu. Tapi ada momen dong merasa aduh sulit nih menyampaikan ini loh Bu atau ini loh Pak maksud saya. Ada nggak sih sempat mereka bertentangan kayak gitu dari selama pengalaman kemarin? So far sih belum ya, mereka belum. tidak bertentangan, tapi malahan mereka support dan memang sih banyak pertanyaan. Jadi aku lihat lebih bahwa mereka tuh lebih open minded, mereka ada kemauan untuk sama-sama memberantas kasus ini sih menurut aku. Oke. Nah kalau itu kita memulai dengan kesadaran dari anak, dari lingkungan keluarga, sekolah gitu. Kalau Audrey sendiri ngelihatnya dari pemerintah kita deh, apalagi dengan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Terhadap Anak sudah punya catatan, ya kan 21.000 sekian gitu loh. Kalau Audrey melihatnya apa nih aksi konkret dari pemerintah untuk hal-hal seperti ini? Sebenarnya aksi konkret pemerintah sudah banyak ya. Jadi memang dari masyarakatnya yang kita harus mulai lebih dari kesadaran masyarakat dan action dari masyarakatnya juga yang butuh. Jadi kalau saya pun saya tidak berjalan sendiri. Saya juga bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Saya juga bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan memang saya butuh support dari pemerintah karena mereka lah yang lebih tahu dan mendalami kasus ini ya, seperti data, dan saya juga biasanya minta tolong support dari seperti psikolog atau pembawa materi. Jadi kan misalnya contoh barusan ini aku juga mengadakan training for trainers. Nah apa sih training for trainers? Itu kita mengajak semua generasi muda yang tergerak dengan concern ini, yang memiliki ketergerakan untuk memberantas kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jadi kita mendapatkan pembekalan bagaimana kita bisa membantu anak ini, pencegahannya seperti apa. Nah dari situ, dari KPAI dan Kemen PPPA juga datang support membawa sebagai pemateri gitu. Jadi memang terjadinya kolaborasi, karena nggak bisa bekerja aku sendiri. Ya, benar-benar butuh harus semua ada pihak untuk bergerak bersama sih. Audrey, sekarang kan media sosial juga bisa dibilang gampang ya untuk membuat sesuatu terungkap gitu loh, dan dalam banyak kasus memang kadang-kadang viral dulu nih di media sosial baru semuanya terbongkar. Audrey tanggapannya gimana nih kalau ada satu kasus misalnya anak menjadi korban itu pencetusnya dari media sosial? Sebenarnya kalau dari aku,
Kita sebisa mungkin menjaga identitas sang korban sih. Karena Iya. apalagi tuh masih anak, kalau bisa tidak ke blow up sebenarnya akan lebih baik karena masa depan anak ini masih panjang ya. Apalagi kalau dia masih di usia SD gitu, masih panjang gitu. Kalau kita udah blow up dan itu akan mempengaruhi anak ini kan kasihan. Jadi sebenarnya sebisa mungkin kita dukung mereka dari belakang dulu, bukan diviralkan. Kita bantu dia pulih dulu, mereka terbuka ke orang-orang yang mereka percayai, kita bantu ke kepolisiannya, kita bantu bawa ke KPAI dan kementerian. Nah dari situ sebenarnya lebih bagus kalau di-handle secara private. Tapi kalau memang harus sampai ke blow up, pasti itu ada orang yang sengaja blow up karena memang dia butuh bantuan itu sebenarnya. Iya, itu. Walaupun tidak mengungkapkan identitas ya, biasanya pakai inisial kan ya. Seru sih ya. Mm-mm. Emang agak shock sih ketika anak menjadi korban dan dia nggak tahu apa-apa ya usia masa kecil untuk main ternyata menjadi korban sendiri. Aku pengen tahu dong kalau Audrey sendiri ketika dalam proses kemarin juga nih ada nggak momen anak itu misalnya ngaku secara tidak sengaja ke Audrey? Waktu itu sih aku di Malang pernah, itu memang aku ada kegiatan besar, tapi itu aku abis sharing aku tentang concern aku ajak siapapun yang mau terbuka boleh cerita ke aku, nanti kita ngomong private. Oh. Dan ternyata banyak yang mulai ada kayak 6 anak gitu datang ke aku, terbuka cerita masa lalu mereka yang bahkan orang tua mereka belum tahu. Jadi sebenarnya aku senang mereka mau terbuka, jadi at least beban yang mereka pikul selama ini sendiri Agak bisa berkurang. Oke, berarti cukup memberi efek lah ya untuk bagaimana Audrey, mungkin karena wajahnya juga yang ramah banget, jadi anak-anak seneng aja nih datang ada ke Audrey ngobrol kayak gitu. Tapi sejauh ini yang kamu lihat ada nggak perubahan signifikan ketika kamu sudah mengkampanyekan itu, mendekatkan isu-isu itu dengan anak dan lingkungannya, ada nggak perubahan signifikan yang mulai kamu lihat atau mulai kamu rasakan? Kalau perubahan signifikan yang benar-benar kelihatan itu sebenarnya akan susah kelihatan karena apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan sekarang itu dia bersifat pemulihan anak secara mental emosionalnya. Jadi yang pemulihan terjadi itu ada di dalam diri anak itu. Mungkin tidak akan terlihat ya signifikan, tapi sebenarnya jangka panjang itu akan sangat memberikan dampak yang luar biasa besar sih. Jadi ya, dan harapannya selama ini aku kan campaign udah ke 6 kota ya, dan juga udah ada training for trainers, juga membantu korban. Semoga ini akan terus membangun kesadaran masyarakat sehingga mereka tahu loh bahwa ini masalah nyata, masalah bersama. Ya, bukan hal yang tabu, harus kita malah speak up, terbuka, dan akhirnya bantu memberantas kekerasan seksual terhadap anak ini. Oke, kita minum dulu. Boleh. Kita Serius minum banget dulu. ini ngomongin masalah kekerasan terhadap anak ini. Aduh. Ini seru banget ya ngomongin soal anak, dan ternyata aku sih tertarik ya dengan isu pemberdayaan perempuan dan anak juga, dan ternyata ada nih di Miss Indonesia yang mewakili juga gitu. Oke, Miss Indonesia tugasnya sudah cukup ya serius lah ya, karena berkaitan dengan anak-anak kita di Indonesia. Tapi sekarang nih PR-nya Audrey adalah mempersiapkan menjelang Miss World. Persiapannya apa nih? Persiapan sih sebenarnya udah hampir matang semua ya. Amin. Karena puji Tuhan saya disupport oleh Yayasan Miss Indonesia. Memang dari Ibu Liliana pun sangat suportif menuju perjalanan ke Miss World ini, dan semuanya juga disupport. Dan juga kalau kelas-kelas itu saya juga disupport dari Star Harvest Academy. Terus kalau dari keseharian saya pun sudah dibantu oleh Star Media Nusantara. Jadi memang perjalanan ini dan persiapan memang sudah cukup matang untuk ke Miss World-nya. Dengan persiapan mental? Tentunya mental yang paling penting. Karena di Miss World kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi. Katanya memang dari dulu Miss World itu full of surprises. Jadi banyak hal baru gitu ya, tantangan baru, itu yang harus siap sih. Biasanya kalau Miss Indonesia itu selalu unggul dengan beauty with purpose. Nah, tanggapan kamu sendiri dengan ini sendiri apa nih, dengan beauty with purpose di Miss World nanti? Oke, sebenarnya beauty with a purpose ya, itu sebenarnya hal yang sangat baik menurut aku, di mana Miss Indonesia dan Miss World dia lebih mementingkan
apa yang ada di dalam diri Mhm. kita. Jadi there's a greater purpose beyond the title. Jadi kita bukan hanya melihat kecantikan luar, tapi kecantikan dalam. Betul. Apa yang bisa kita beri ke dunia, dampak apa yang bisa kita share dan bantu teman-teman kita. Itu sebenarnya sangat penting, dan menurut aku ini adalah hal yang sangat penting. Jadi setiap Miss bisa diajak berperan aktif. Jadi kita setiap negara membawa concern kita masing-masing, dan nanti pun kita tujuannya sama, yaitu untuk menciptakan, untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik gitu. Oke, ini optimis banget ya Audrey. Mudah-mudahan beneran nih di Miss World nanti ada prestasi yang bisa dibanggakan ketika pulang ke Indonesia. Amin Berangkat ya. bulan November berangkatnya, November malam berangkat. finalnya Desember. Desember. Berarti berapa hari kira-kira di sana? 1 bulan, exactly 1 month. Oke, perjuangan Audrey 1 bulan di Miss World, mudah-mudahan hasilnya maksimal. Audrey, terakhir, Amin. buat seluruh masyarakat Indonesia atau buat keluarga, buat siapapun, Audrey minta dukungannya nih buat Oke. isinya seorang Miss Indonesia di ajang Miss World. Silakan ke kamera. Untuk masyarakat Indonesia, terima kasih udah selalu mendukung saya, dan saya mohon doa dan dukungannya untuk saya menuju Miss World. Semoga nanti di Miss World saya bisa mempersembahkan yang terbaik dan tentunya membawa nama harum Indonesia di kancah internasional. Dan juga kalau mau vote bisa, Kak. Harus dong, harus. Bisa vote lewat Mobstar, aplikasi Mobstar itu gratis, hanya perlu like, tapi itu akan sangat berdampak di penilaian juga. Ya, doa yang terbaik juga untuk kalian semua yang sedang menonton ya. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga kita semua bisa sama-sama membawa Indonesia lebih baik. Amin. Mudah-mudahan semua impiannya Audrey Vanessa juga menjadi impian dan harapan kita semuanya ya di ajang Miss World nanti. Amin. Audrey, terima kasih waktunya. Terima kasih. Meskipun singkat tapi banyak yang kita bisa sampaikan buat semuanya. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Terima Thank kasih. you Selamat so melanjutkan much. perjalanannya hari ini. Panjang sekali. Thank you sudah datang di Terima kasih, Eksklusif. Kak.